bahwa orang yang belajar agama maka akan dicatat sebagai orang yang berada di jalan Allah. Man kharaja Amin. fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka orang itu berada di jalan Allah sampai dia pulang. Dan orang tersebut, ya, siapa yang belajar satu ilmu agama, satu fasal, ya, maka akan lebih mulia, lebih bagus dari salat 1000 rakaat, lebih bagus dari menengok 1000 orang sakit, ya, dan lebih bagus dari orang tersebut eh, puasa. Fadilah daripada orang-orang yang mencari ilmu. Nah, sekarang ini kita akan membahas mengenai taharah atau berwudu. Dan nanti insya Allah jika Allah izinkan dan kita bisa istiqamah terus sampai nanti kita membahas mengenai salat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan salat. Kemudian setelah itu nanti membahas mengenai puasa dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita membahas mengenai wudu karena wudu itu ataupun taharah itu merupakan kunci, ya, dari salat kita. Maka siapa yang wudunya tidak sah, maka tentunya salatnya juga tidak sah. Bahkan siapa yang wudunya tidak sah, nanti kalau dia umroh atau eh, haji dan dia tawaf, ya tidak sah juga tawafnya. Karena syarat sahnya tawaf harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, maka kalau tawafnya tidak sah, tentunya umrohnya tidak sah, hajinya juga tidak sah. Maka penting sekali kita untuk mempelajari mengenai taharah ini. Dan wudhu, ya, saya akan bahas dari awal supaya nanti bisa didapatkan komplit begitu ya. Walaupun beberapa pertemuan secara offline yang dulu tempatnya Pak Hantono dan juga Pak Guru dan juga tempatnya Mas Eka dulu di Depok kita sudah membahas. Tapi tidak apa-apa, saya ulangi di Zoom ini dan nanti kita akan buka pertanyaan. Wudhu itu eh, secara bahasa dari kalimat wadha'ah yang artinya hasan atau bagus. Wudhu itu artinya bagus. Dan mengenai eh, definisi dari wudhu itu adalah yaitu membasuh dari anggotanya untuk bisa mendapatkan keabsahan dari salat. Membasuh dari anggota-anggota wudhu, membasuh anggota badan tertentu, membasuh anggota badan tertentu dengan niat tertentu, dengan syarat tertentu, ya, untuk mendapatkan keabsahan dari salat. Kemudian wudhu itu ada syarat sahnya. Maka kita sekarang membahas mengenai syarat sahnya wudhu. Apa yang dimaksud dengan syarat? Yang dimaksud dengan syarat itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum menjalankan sebuah ibadah dan harus continue keberadaannya hingga ibadah itu selesai. Itulah namanya syarat. Ini eh, hal-hal yang harus dipenuhi sebelum menjalankan ibadah, ya, ma yajibu taqaddam ala syai' wa istimraruhu fi. Hal-hal yang harus dipenuhi ke, kalau kita ibadah, hal-hal yang harus kita penuhi sebelum kita menjalankan sebuah ibadah dan keberadaannya terus-menerus continue hingga ibadah itu selesai. Itu namanya syarat. Maka sebelum kita menjalankan
wudu kita harus memenuhi ya ada 8 syarat. Ada 8 syarat. Satu, Islam. Ya, syaratnya adalah Islam. Berarti tidak sah orang yang bukan Islam. Ya, orang bukan Islam untuk wudu ya tidak sah itu. Sekarang tidak memenuhi syarat itu. Yang kedua, ya mumayyiz atau tamyiz. Orang itu harus sudah mumayyiz. Nah, mumayyiz itu adalah seorang anak yang sudah bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cebok sendiri atau istinja sendiri tanpa bantuan orang tuanya atau ya keluarganya. Jadi itulah mumayyiz ya. Ada lagi yang mendefinisikan mumayyiz itu adalah anak yang kalau kita ajak berbicara dia bisa menjawab dengan tepat gitu. Ya, diajak namanya siapa, rumahnya di mana, siapa nama bapaknya, nama ibunya, itu dia bisa jawab. Nah, tapi yang lebih kuat pendapat ulama yang disebut anak yang memayis itu adalah anak yang dia kalau makan sendiri dia ada mamanya di perjamuan atau di seperah gitu ya. Dia bisa ambil nasi, dia bisa ambil lauk, dia mesti sayur, kemudian dia makan sendiri, kemudian dia bisa minum sendiri. Kalau dia mau ke kamar mandi, dia bisa kamar mandi sendiri, ya cebok sendiri ya. Itu anak itu sudah memayis. Biasanya anak-anak yang sudah memayis itu umurnya 7 tahun, 7 tahun biasanya. Tapi umur tidak menjadi pedoman karena ada juga anak yang ketinggalan ya. Karena ada kelainan, walaupun umurnya sudah besar, tapi ada kelainan. Nah, maka tidak bisa dijadikan pedoman umum. Tapi yang jadi pedoman adalah kemampuan. Ya. Kalau belum mumayyiz itu anak wudunya tidak sah. Jadi yang pertama harus Islam, yang kedua harus mumayyiz, kemudian yang ketiga harus suci dari haid atau nifas. Ya, harus suci dari haid dan nifas. Artinya kalau orang itu haid atau orang itu nifas, tidak sah dia berwudu. Bahkan tidak boleh berwudu. Karena orang-orang yang haid dan nifas itu dalam bahasa fikih la yajuzu talabbus alal ibadah. Tidak boleh untuk melakukan ibadah. Ibadah wudu itu bagian dari ibadah. Ya, mandi wajib itu ibadah. Salat itu ibadah. Maka tidak boleh orang haid dan nifas itu uh, berwudu dan tidak sah juga karena tidak memenuhi syarat. Yang dibolehkan untuk orang yang haid dan nifas itu ya berzikir tidak apa-apa. Karena zikir tidak boleh putus. Baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, baca salawat, baca istighfar, boleh. Baca Quran gimana? Tidak boleh. Kecuali dari hatinya aja. Mendengarkan boleh. Mendengarkan Quran boleh. Tapi kalau membaca Quran tidak boleh. Ya. Kalau menggerakkan eh, apa namanya bibir tanpa ada suara bagaimana? Boleh sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa. Tapi tidak keluar suaranya. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat adalah eh, harus anggota wudunya tidak boleh ada hal-hal yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh itu. Harus bersih dari hal-hal atau eh, benda-benda yang menghalangi masuknya air ke
tubuh itu. Contoh mamanya cat, ya ada cat yang ada di tangan kita, ya atau mungkin ada kalau ibu-ibu itu pakai pewarna dari ininya Kuku. kukunya dia namanya kuitek bukan ya, kuitek itu menghalangi masuknya air ke tubuhnya dia, maka tidak sah dia. Harus bersihkan dulu itu. Ada juga mungkin, mohon maaf kalau orang kukunya panjang, terus di situ itu ada kotoran hitam-hitam, ya. Itu karena kuku ini bagian dari anggota tubuh kan, anggota wudhu, tangan. Maka itulah disunahkan Nabi untuk kita memotong kuku, ya, memotong kuku eh, seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Jangan sampai 40 hari kita tidak motong kuku. Hukumnya makruh itu. Makruh sampai 40 hari kalau tidak motong kuku. Iya makruh. Dan kalau motong kuku itu sunahnya di hari Senin, Kamis atau Jumat. Jangan di hari yang lain. Karena ada akibatnya menurut ulama. Ya, hari Senin, Kamis atau Jumat. Dan cara motong kukunya begini ini sekarang kakan kanan ya. Dari telunjuk kanan, kemudian ke tengah, kemudian jari manis, kemudian kelingking, baru kelingking kiri, jari manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, ibu jari kiri, baru terakhir ibu jari kanan. Begini ya. Jadi kita hadapkan eh, depan kita terus gini. Eh, Sunnah Rasulullah kalau memotong kuku. Ada beberapa cara tapi itu cara yang mudah untuk diingat. Ya, jadi jangan sampai ada benda-benda yang menghalangi masuknya air ke kulit atau ke anggota tubuh yang kita ini. Itu yang keempat. Yang kelima, tidak boleh ada zat-zat yang merubah air. Kalau tadi menempel di ini menghalangi kulit, masuknya air ke kulit. Kalau ini ada zat-zat yang merubah air. Ya mungkin ada arson ya, mungkin ada apa namanya, terlalu banyak bikin minyak gosok mungkin ya. Kemudian ketika kita masuk ke ini, air itu berubah, warnanya berubah mungkin, atau baunya berubah, atau rasanya jadi berubah. Itu air yang suci dan mensucikan itu, ya, sampai perubahan itu besar ya. Momennya itu ada orang tangannya kena benda warna tertentu, kita siram untuk wudhu, lah airnya yang untuk nyiram wudhu tadi merubah apa zat yang menempel dalam tubuhnya tadi air, merubah air, baunya jadi berubah atau warnanya jadi berubah, ya, kemudian rasanya jadi berubah, tidak sah itu wudhunya. Jadi maka harus suci dari itu. Yang kelima itu juga yang saya sampaikan, perlu yang sering terjadi, ibu-ibu yang pakai lipstick atau make up itu kalau berwudu harus dibersihin dulu. Maka berwudulah sebelum kita pergi ke salon untuk kondangan atau untuk kita biasanya kalau ya orang yang mau manten atau apa kan banyak wudu dulu, kemudian baru di make up. Setelah selesai make up ada waktu salat, nah gitu. Nah gitu. Karena kalau kita make up mau wudhu, nah nanti lipstiknya itu, kemudian jenis-jenis foundation yang ada di sini ini menghalangi ataupun merubah warna, bau dan rasa air tersebut. Atau juga menghalangi juga
air itu menempel dalam tubuh itu, maka tidak sah wudunya. Bersihin dulu, ya pakai pembersih, baru setelah itu wudu. Itu yang kelima. Yang keenam, yang keenam harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Wudu itu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Nah, nanti kita akan membahas khusus juga mengenai air yang suci dan mensucikan. Tapi sedikit saya singgung, air yang suci dan mensucikan itu air yang mutlak, artinya yang tidak berubah dari jenis aslinya, baik warna, rasa maupun apa namanya bau, ya, baik warna, rasa atau baunya tidak berubah. Dari ada 7 air yang suci dan mensucikan itu. 7 dari langit, 4 dari bumi. Yang dari langit air hujan, ya, air hujan dalam bentuk apapun itu air suci itu. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan, kami turunkan dari langit itu air yang suci, air yang barokah, air hujan. Kemudian ada air embun, ya, dan juga air salju turun dari langit berupa salju, itu air suci itu. Demikian juga air embun. Kemudian yang dari bumi ada 4, air sumur, ya, air mata air sungai dan air laut. Air sungai yang tidak tercemar masih, walaupun itu tercampur dengan tanah yang warna coklat, mesti suci itu dan mensucikan. Tapi kalau sudah tercemar, berubah zaman sekarang itu, ada air sungai yang sudah ada kena oli, ya, atau ada pewarna pabrik dan sebagainya, ya tentunya sudah tidak bisa. Air sungai yang masih bersih, ya masih tidak berubah. Jadi syarat sahnya wudhu yang keenam harus pakai air yang suci dan mensucikan. Uh, yang ketujuh adalah harus tahu bahwa wudhu itu fardu hukumnya untuk salat, untuk tawaf. Harus mengetahui, ya, harus mengetahui bahwa wudhu itu fardu. Kalau dia tidak tahu wudhu itu fardu apa enggak ya untuk salat, dia tidak sah dia. Orang itu harus kasih tahu wudhu itu hukumnya wajib ya untuk salat dan tawaf. Kemudian yang kedelapan, orang itu harus tidak boleh beriktikad bahwa salah satu dari rukun-rukun wudhu itu hukumnya sunnah. Ya, harus tahu bahwa 6 rukun wudhu yang ada dalam hadis dan Quran itu hukumnya wajib. Ini dalam Syafi'i seperti itu. An la ya'takida fardhan min furudi sunnah. Tidak boleh beriktikad salah satu dari hal-hal yang difardukan dalam wudhu adalah sunnah. Maka dia harus beriktikad bahwa niat di dalam wudhu itu hukumnya wajib. Ya, membasuh wajah adalah wajib, membasuh tangan hingga siku adalah wajib, mengusap kepala, sebagian kepala adalah wajib, membasuh kaki hingga siku-siku hingga mata kaki adalah wajib. Dan yang keenam, tertib adalah wajib dalam wudhu. Kalau dia beretikat salah satu dari 6 perkara itu sunnah, niat dalam wudhu itu tidak wajib. Boleh-boleh aja dan niat, tidak sah wudhunya itu. Tidak boleh, tidak sah. Tapi kalau dia mengatakan, oh semua dalam amalan wudhu itu ada yang sunnah, ada yang wajib, tidak apa-apa kan, dia tidak menentukan. Memang ada yang wajib, ada yang sunnah, tidak apa-apa. Nah, gitu. Yang penting dia tidak beretikat yang 6 perkara yang merupakan fardu itu adalah wajib, adalah sunnah. Kalau dia beretikat itu sunnah,
salah satu dari 6 perkara, ya, maka wudunya tidak sah. Nah, itu 8 apa namanya? Syarat. 8 ya. Saya ulangi, ya, saya ulangi. 1, Islam. Yang kedua, tamyiz. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Yang keempat adalah harus bersih dari anggota wudunya itu, ya, hal-hal yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Yang kelima, harus bersih dari zat-zat yang akan bisa merubah air, baik bau, rasa, ataupun warnanya. Yang keenam, harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Yang ketujuh, harus tahu wudhu itu hukumnya wajib untuk sholat dan tawaf. Kemudian yang kedelapan adalah tidak boleh beretikat salah satu dari hal-hal yang difardukan dalam wudhu yang jumlahnya 6 itu adalah sunnah. Nah, itu 8 perkara dari syarat sahnya wudhu yang normal. Ada orang yang tidak normal, ada tambahan 2. Ada orang tidak normal. Apa namanya orang tidak normal? Namanya dalam bahasa fikih adalah daimul hadas. Orang yang selalu berhadas. Tidak pernah tidak berhadas. Yaitu apa? Orang yang keputihan. Biasanya perempuan itu kan tertentu dia keputihan. Maksudnya keluar cairan-cairan dari alat kelaminnya keluar, bukan head, keputihan. Itu kan membatalkan wudhu. Terus-terusan itu keluarnya itu karena dia penyakit. Bagaimana itu wudhunya? Atau orang yang nifas. Orang yang nifas. Nifas itu keluar terus pendarahannya. Orang yang pendarahan. Pendarahan terus gimana? Istihadah. Itu sama. Itu juga daimul hadas. Atau juga orang yang habis operasi prostat. Orang tua yang habis operasi prostat itu keluar air seni terus tetes-tetesan terus netes. Padahal kalau dia netes keluar dari ini kan kencing berarti kan. Ya kencing kan batal wudhunya. Berarti disitulah harus ada tambahan 2, syarat lagi. Dari 8 yang sudah saya sebutkan tambah 2 bagi orang yang salasil bul, daimul hadas. Daimul hadas, selalu berhadas orang itu. Istihadah atau istilah salasil bul, netes terus keluar darah terus. Itu 1, dia harus berwudu sudah waktu sholat tiba. Tidak boleh sebelum waktu sholat tiba dia berwudu. Maunya kalau waktu isya seperti ini, sudah waktu isya ini kan jam 8, setengah 9, baru dia wudu. Tapi sebelum berwudu, dia harus pakai ihtiyat namanya. Ihtiyat itu kehati-hatian. Kehati-hatian yaitu kalau perempuan yang istihadah tadi, yang bleeding, keluar darah terus bleeding. Jadi dia harus dicebokin dulu, habis dicebokin, kemudian kalau dia tidak puasa, ya dia harus dikasih kapas, dalamnya dikasih kapas, kemudian pembalut, baru setelah itu celana dalam, baru dia berwudu. Kalau orang yang netes-netes terus, maka dia harus bersihin. Habis itu dia harus diikat, ya, diikat tapi tidak sakit, yang tidak diikat tidak sakit. Kemudian setelah itu di
bikin kasih celana dalamnya kasih pembalut istilahnya ya supaya menghalangin tetes gitu ya. Terus kemudian pakai celana dalam baru dia berwudu. Dan dia lakukan seperti itu setelah waktu sholat tiba, dia melakukan seperti itu, kemudian dia berwudu setelah waktu sholat tiba, dan setelah wudu dia harus segera sholat, tidak boleh ditunda, tidak boleh tunda. Maka disebut mualah. Mualah itu langsung dari berwudu dia langsung sholat. Karena kalau tidak nanti kena tes lagi dia. Kecuali dia menunda karena nunggu komat, tidak apa-apa. Nunggu komat tuh, karena dia di masjid barangkali nunggu komat atau nunggu imam datang, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada kemaslahatan sholat, tak boleh dia menunda itu. Tidak ada kemaslahatan sholat akan menjadikan netes lagi, ya nanti wudhunya tidak batal. Jadi dia harus berwudhu setiap kali dia mau sholat. Ya, setiap kali mau sholat dia berwudhu. Boleh untuk sholat-sholat sunnah, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk sholat wajib, dia harus nanti asar tiba, dia masuk kamar mandi lagi, bersihin lagi, membuat seperti langkah-langkah saya katakan tadi itu, kemudian dia berwudu, kemudian dia segera sholat. Itulah 10 perkara ya. 10 perkara tambahan 2 bagi orang yang karena kelainan ya, yang selalu hadas tadi itu. Itu adalah syarat sahnya wudu. Ya, syarat sahnya wudu harus dipenuhi sebelum kita melakukan wudu. Dan itu harus terus berada keadaannya sampai wudu kita selesai. Kalau di tengah-tengah wudu kita ketinggalan syarat, wa'yadzubillah umpamanya orang itu murtad, tengah-tengah wudu batal. Atau tengah-tengah wudu kita tahu-tahu tangannya ketetesan benda tertentu yang membuat akan kena sesuatu ya gitu, merubah dan sebagainya. Nah, gitu. Itulah 8 plus 2 ya dari syarat sahnya wudhu. Saya rasa cukup di sini dulu ya. Saya akan buka pertanyaan sedikit-sedikit, tapi kalau itu rutin insya Allah akan dapat manfaat. Dan kalau terlalu banyak nanti juga akan susah dicerna malahan. Mohon Bapak Ibu kalau hadir Zoom kayak gini ini dicatat, karena itu pelajaran ini kalau tidak dicatat lupa. Catat. Alhamdulillah sudah ada recording bagus sehingga nanti bisa diulang. Tapi kalau kita bisa kita catat untuk kita mengingat kembali dari pelajaran ini, karena ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena tiap hari kita berwudu, maka kita harus tahu. Nanti insya Allah yang akan datang kita akan membahas mengenai rukun-rukunnya wudu, sunnah-sunnahnya wudu, ya, dan juga hal-hal yang dimakruhkan dalam wudu. Rukun itu apa? Rukun itu adalah bagian yang terpenting dalam wudu yang tidak boleh ditinggalkan. Juzuk minal mahiyah la tatahaku mahiyah illa bihi. Bagian dari sebuah ibadah, bagian dari amalan ibadah yang tidak akan wujud ibadah itu kecuali dengannya. Nah, itu adalah rukun. Nanti kita akan bahas secara detail. Secara detail. Niat itu gimana, membasuh wajah itu bagaimana, bagian mana saja yang harus diwajibkan kita basuh, gitu. Itu rukunnya, sampai kemudian sampai itu tertib, ya, itu gimana. Kemudian sunnah-sunnahnya wudhu itu gimana, hal-hal yang dimakruhkan dalam wudhu itu gimana, gitu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu itu apa saja. Saya rasa sini dulu. Silahkan yang mau bertanya dibuka mic-nya secara langsung.
ya, atau Ya, mungkin dikirimkan ke moderator nanti dibacain. ya. Hmm, enggak. Ini ada pertanyaan Habib dari Pak Suharjono. Silakan. Assalamualaikum, izin bertanya Habib, bagaimana keadaan wudhu untuk orang tua yang memakai kateter? Ya, ya, ya. Jadi orang yang memakai kateter itu juga itu disebut orang yang akan apa namanya, satu ya, kateter itu kan berarti selangnya itu kan dibuat saluran air gitu. Saluran air itu kan berarti kan najis itu kan. Tentunya ya tentunya dia dalam kondisi darurat ya. Namanya orang punya kateter karena dia dalam keadaan sakit. Sebenarnya dia tidak keluar terus, kencingnya itu tidak keluar terus karena dia hanya disalurkan kencingnya, tidak perlu dia nanti turun dari tempat tidur untuk ke toilet, sehingga dia bisa langsung kencing melalui selang itu. Cuman kan selangnya itu yang tempat saluran air itu sudah kena kencing, berarti kan dia najis gitu. Dia najis ya. Maka eh, orang wudhunya sama aja, wudhunya itu bukan, saya anggap itu bukan orang yang salah silbul tadi itu, yang selalu keluar kencingnya, tidak seperti itu. Dia hanya keluarnya sebentar, nanti ya enggak kan gitu kan ya. Ya cuman yang jadi masalah dia itu eh, bernyambung dengan najis ya, menyambung dengan najis. Ya dia sholat dan dia wudhu sebisanya ya, dia wudhu sebisanya, atau dia tayamum. Kalau memang dia tidak bisa turun kan berarti dia tayamum. Nah, nanti sholatnya dikodok Pak, sholatnya dikodok karena sholat masih ada najis, kemudian sholat dalam keadaan dia tayamum, sedang mesti ada apa namanya, eh, ada hal-hal yang apa namanya itu, syarat sahnya sholat yang dia ditinggalkan. Jadi tapi kalau dia bisa berwudu, artinya eh, diwuduin kan repot, tapi kan karena di tempat tidur ya. Biasanya orang-orang yang kateter itu kan tidak boleh turun ya. Biasanya habis dari operasi tidak boleh turun dan sebagainya. Maka ya dia ditayamum ibaratnya. Dan dia masih ada najis, maka dia tayamum, sholat eh, dengan tayamum, dan dia mengkodok nanti salatnya. Menurut Imam Syafi'i, salatnya nanti harus diganti ketika dalam keadaan sudah normal. Begitu. Silakan. Baik, Assalamualaikum Habib, terima kasih Pak Suharjono. mohon izin bertanya. Mangga, mangga. Yang pertama, pada saat kondisi kita sedang luka ya, kita pasang terpoplas atau pasang perban. Pertanyaannya apakah itu harus dibuka terlebih dahulu? Itu yang Ya, ya. pertama. Yang kedua, pada saat kita berwudu, pertama lengkap, ya full, jadi semua anggota tubuh terkena. Kemudian di kondisi berikutnya, wudhu kita batal, tapi masih memakai sepatu. Apakah itu tetap harus dibuka kemudian dicuci basuh sepatu dibasuh atau ada cara lain? Nah, Hmm. yang ketiga, Habib, ada Ya. jamaah kami yang bawaannya buang angin aja, kentut melulu. Itu apa termasuk bagian yang tadi Habib sampaikan? Tiga pertanyaan itu, Habib. Terima kasih. Ya, ya, ya. Itu pertanyaan yang Masya Allah ya, bagus sekali itu ya. Namanya dalam bab fikih itu namanya jabirah. Jabirah itu ada orang yang dia luka sehingga dia harus
atau mungkin patah ya, patah tulang ya, kemudian dia Di gips. dikasih gips dan sebagainya, itu di gips itu ya. Atau dia luka kemudian diperban. Nah, itu gimana itu wudunya itu? Itu masuk di dalam bab tayamum nanti sebenarnya. Jadi gini Pak, tapi karena sudah masuk pertanyaan, satu, kalau perban itu boleh dibuka, artinya kita konsultasi sama kesehatan dari dokter. Ya, Pak, ini korban ini boleh dibuka enggak ini? Oh, boleh, enggak apa-apa, enggak bahaya. Nah, maka wajib dibuka sama dia. Nah, dibuka. Wajib dibuka. Kemudian kan ada luka. Kita tanya lagi sama dokter. Pak dokter, ini luka ini kalau kena air boleh enggak? Jadi saya siram air ketika dalam wudhu. Oh, enggak boleh. Enggak boleh, nanti enggak kering, lama itu keringnya. Kalau kena air gitu, harus dijaga dari air. Nah, berarti gini, kalau itu perban tidak bahaya dibuka, maka wajib dibuka. Kalau tempat pas lukanya itu tidak boleh kena air, ya jangan dikenain air. Maka dia berwudu seperti biasa, ya berwudu seperti biasa, artinya wajah dibasuh, kemudian tangan kanan dibasuh, kemudian lukanya ada di kiri ya, maunya lukanya ada di kiri. Nah, di sini ada luka. Di sini ada luka. Di perbannya dilepas, kapasnya masih nempel di sini, sedang tidak boleh kena air, ya maka dia basuh yang sehat. Yang di sini sehat dibasuh sama dia. Yang bagian sini sehat disiram sama dia. Yang sehat itu yang tidak pernah boleh kena air ini ditinggalin. Kemudian dikeringkan, wajah dikeringkan, tangan dikeringkan, terus tayamum menayamumi luka yang tidak kena air tadi ini. Ya, digantikan sebagian anggota tubuh. Karena ini ada di anggota wudhu. Anggota wudhu adalah wajah, tangan, kemudian kepala sini, ya sampai kaki hingga mata kaki ya. Kalau lukanya tidak di anggota wudhu, mamanya di paha atau di betis, tidak ada masalah. Sekarang lukanya ada di anggota tangan ini. Nah, maka kita buka korban kalau memang tidak membahayakan, maka kita menayamumi, ya pas ketika waktu kita membasuh tangan, ya maka kita harus sempurnakan ini. Karena tidak boleh kena air, maka diganti dengan tayamum. Ini orang sering tidak tahu tuh. Maka dikeringkan dulu wajahnya, ditayamumin, ya. Gini nanti kita tahu cara tayamum, ya dengan niat dan sebagainya. Setelah itu baru lanjutkan ke kepala, kemudian ke kaki. Begitu caranya. Ya, begitu caranya. Kalau orang itu, lalu kalau dia dikip, dokter tadi mengatakan, oh enggak boleh dilepas ini. Kalau dilepas bahaya. Seperti orang patah tulang kan sini harus menempel terus. Kalau nempel kan bergerak nanti masalah ini. Ya udah, berarti dia ini mengambil dari yang lebih dari yang luka atau yang masalah. Maka ya dia berwudu yang sehat diwuduin, tangan yang kanan diwuduin, yang ini langsung ditayamumin. Habis itu ke kepala dan kaki begitu. Itu pertanyaan yang pertama itu. Pertanyaan yang kedua, yang terakhir tadi itu orang yang sering kentut terus. Ya itu berarti itu masuk dalam kategori yang tadi itu daimul hadas. Yang hadas terus menerus, ya. Kalau tadi itu kencing terus, ini kentut terus, sama. Maka dia harus berwudu ketika dalam keadaan sudah waktunya sholat,
dan kemudian dia setelah wudhu dia langsung sholat. Kemudian kalau di tengah-tengah sholat dia tetap keadaan seperti itu, ya sudah namanya darurat itu, Pak. Sebagaimana orang yang netes terus itu, ketika tengah-tengah sholat ternyata dia juga netes tuh kencingnya, ya sudah, itu darurat, tak apa-apa. Namanya darurat, ya dia semampunya gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa itu? Mengenai sepatu, apakah harus Oh dibuka, iya, Bib? orang yang sudah berwudu kemudian dia pakai sepatu. Nah, Pak, yang itu ada namanya mashul khauf. Mashul khauf itu mashul khaufain dalam tahara itu sepatu yang untuk dingin itu ya. Kalau di Indonesia itu enggak ada. Tapi kalau di Arab, kalau kita di daerah dingin ya, di Pakistan, di India itu ada kayak sepatu boot, tapi sebenarnya bukan sepatu boot itu pun untuk jaga jaga kaki ini biar tidak kena dingin, pakai itu. Ketika kita dalam keadaan tidak punya wudhu, kemudian kita wudhu, setelah wudhu kita keringkan, kemudian pakai itu, di tengah-tengah kita itu kita batal, maka khauf yang membuat kita supaya tahan dingin tadi itu tidak perlu dicopot kalau kita berwudhu. Kalau kita dalam asal tidak hadas besar, hanya hadas kecil, maka kalau kita tidak dalam keadaan musafir, kita dalam keadaan di rumah, maka kita boleh sehari semalam tidak menyopot itu. Tapi kalau kita dalam keadaan safar, ya tengah berada di safar, kita boleh 3 hari 3 malam tidak mencopot khauf tadi itu. Cukup setelah di kaki, cukup diusap begini aja. Tapi nanti khaufnya itu ataupun pelindung kakinya tadi itu harus dengan syarat-syarat tertentu ya, Pak. Syaratnya diantaranya adalah itu harus dari bahan yang mana ketika kena air itu tidak ngerembes. Tapi kalau pakai kaos kaki ya enggak beda bisa. ya? Beda. Enggak ya. Itu baik dari kulit atau dari Oscar barangkali gitu ya. Atau kalau sepatu ini gimana sepatu? Sepatu kita kalau sepatu boot ya, sepatu kita karena itu harus nutupi mata kaki, Pak. Kalau sepatu kita tidak menutupi mata kaki, maka harus dicopot. Itu tidak memenuhi syaratnya khauf tadi itu. Nah, itu harus dicopot semuanya, ya kembali kita membasuh kaki sebagaimana biasa. Tidak boleh diusap. Nah, tidak boleh diusap. Tapi kalau kita pakai khauf sesuai dengan syaratnya khauf, yaitu kayak kulit gitu ya, kayak sepatu kulit, kayak sepatu boot gitu itu, tapi di bawahnya tidak ada haknya itu. Tidak ada haknya sampai di atas mata kaki gitu ya. Di atas mata kaki itu. Boleh gitu, seperti saya katakan tadi itu. Gitu, Pak. Tapi Baik, kalau terima kasih, Bib. sepatu biasa yang normal itu, Pak, mata kaki kita itu harus copot tuh, Pak. Selama di mata kaki masih terlihat, itu berarti enggak ya, Bib ya? Iya, betul, betul. Baik, oke. Terima kasih, Bib. Silakan. Ada pertanyaan lagi, Bib. Ini dari Ibu Yati. Assalamualaikum. Izin bertanya, Bib. Bagaimana bila terpaksa wudhunya di dalam kamar mandi umum? Ya. Jadi sebenarnya berwudu dalam kamar mandi, yang dimana kamar mandi itu kan biasanya untuk buang air. Ya, WC, di situ ada WC-nya untuk maaf untuk kencing, untuk buang air besar. Jadi dimungkinkan sekitar bawahnya itu ada najisnya gitu. Sedang kita berwudu di situ, nanti akan nyepret, maka hukumnya makruh. Orang berwudu di kamar mandi, yang dimana di situ itu nyampur kayak gitu itu buat buang air, maka itu hukumnya makruh. Maka boleh saja sah, makruh itu bukan berarti tidak sah. Cuman harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Jangan sampai, kalau perlu disiram-siram dulu, semprot dulu kan gitu, ada ini namanya
shower. Ada shower ya, disemproti dulu. Kemudian kita setelah itu baru kita menggunakan itu. Kayak gitu. Maka Bapak-bapak, kalau kita seandainya kita punya ke air ke rumah, kita lebih baik antara kamar mandi dengan tempat wudhu itu harus dibedakan ya. Jangan disatukan. Supaya tadi itu kita bisa berwudhu di tempat yang pas, tempat wudhu khusus gitu. Tapi boleh, pertanyaan tadi itu bagaimana boleh Pak kamar mandi umum? Boleh, hanya makruh, maka sebelum berwudhu hendaknya dibersihkan dulu. Gitu Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, dipersilakan kalau yang masih ada pertanyaan untuk menyampaikannya secara verbal atau secara di chatting. Persilakan. Kalau belum ada, ini saya bertanya, Bim. Silakan Pak. Syarat yang 8 tadi, syarat sah wudu di nomor Ya. 3 itu suci dari haid atau nifas. Dan ini orang yang sedang haid dan nifas itu tadi Habib mengatakan tidak boleh wudu atau tidak boleh ibadah. Apakah kategorinya itu haram atau bagaimana, Habib? Iya, kategorinya itu haram Pak. Kalau itu Oh, larangan yang haram kalau dilakukan Pak. Talabus bil ibadah, bagi orang yang haid, talabus itu artinya masuk sebuah ibadah seperti wudhu, mandi wajib, padahal dia setengah-tengah haid. Baca Quran atau salat, ya, tawaf, tidak boleh itu. Kalau dia yang dibolehkan tadi saya katakan zikir atau mendengarkan Quran apa. Kalau dia baik, lakukan talabus ibadah, haram hukumnya Pak. baik. Terima Terus kasih, ada Habib. yang bertanya, bagaimana kalau berwudu dalam keadaan telanjang? Orang habis mandi, ya masih belum pakai pakaian, kemudian dia berwudu di tempat itu, boleh, tidak apa-apa. Cuman saya katakan makruh itu. Tapi sah wudunya dalam keadaan dia tidak nutup aurat, sah. Ya, silakan. Artinya kalau masih terlihat aurat, misalkan Bib katakanlah pakai handuk, Ya, tapi handuknya tidak menutupi lutut, itu kan masih aurat. ya, tidak apa-apa. Itu makruh juga. Ya, karena berarti kan di kamar mandi itu, bukan sebenarnya tidak makruh dalam posisinya itunya, cuman di kamar mandinya itu dia makruh itu Pak. Oh iya iya. Nah, gitu. Baik Bib, terima kasih Bib. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk kesempatan yang luar biasa ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menggali hal-hal yang terkait dengan sah tidaknya ibadah lanjutan setelah wudhu. Jangan sampai seperti di tema malam ini itu bisa jadi sholat kita menjadi tidak sah manakala wudhunya itu tidak sah, tidak sempurna, tidak sesuai dengan aturan-aturan yang dipersyaratkan seperti yang tadi syarat sahnya wudhu itu yang 8 dan 10 untuk yang 2 terakhir untuk yang ada daimul hadas. Itu dipersilakan Bapak Ibu sekalian manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya informasikan nanti kalau setelah kajian itu ada rekamannya. Nah ini kalau memungkinkan Bapak Ibu sekalian ada di grup sehingga nanti bisa di-share di grup. Ini mungkin ya ada yang belum masuk di grup pengajiannya Pak Guru Antono sehingga nanti mungkin tidak bisa apa namanya mendownload atau mengikuti rekamannya. Ini teknisnya seperti apa nih nanti ke depannya? Apakah Bapak Ibu sekalian kita di kajian Habib Al Habib Saleh ini nanti kita ada grupnya.
Dan mungkin nanti harus ada nomor WA-nya sehingga nanti setiap habis kajian rekamannya bisa di-share ke Bapak Ibu sekalian untuk diulang-ulang di rumah sehingga akan ada pemahaman-pemahaman yang lebih sempurna dari kajian-kajian, atau ada yang tidak paham mungkin nanti kajian berikutnya bisa dipertanyakan ke Habib. Demikian mungkin Bib. Ya, kita tutup dulu ya Pak ya, sampai sini ya. Insya Allah kita lanjutkan. Insya Allah Selasa yang akan datang, biidznillah. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya awal awalin wa ya akhir akhirin. Wa ya dzal quwwatil matin ya rahim wa masakin ya rahim. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wasmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilahi ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة أبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Subhanakallah hamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, itu nomor WA sudah saya lampirkan di itunya, bisa dilihat di chat. Jadi nanti bisa japri ke nomor 082 113 166 848 Abah Tatang. Ya, nanti mungkin bisa di-share rekamannya ke Bapak Ibu sekalian yang ngejapri ke saya atau ke 081 384 70 7-nya 4 kali itu ke Ibu Riana, nanti bisa di-share juga rekamannya. Demikian kajian malam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua dan diberikan berkah dari pengajian yang kita ikuti ini. Keberkahan dari Habib Soleh Al-Jupri bisa kita raih, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.